Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasulil Karim wa khatamin nabiyyin ila nabiyyin ba'dahu ila yaumiddin. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang berbahagia, sore hari ini kita ketemu dalam acara Fadhail Al-Quran. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis ini, majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga rahmat dan salam semoga terlimpahkan kepada yang mulia Nabi Suci Muhammad SAW. Marilah pertemuan ini kita buka dengan membaca kitab bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya mohon dibacakan rukuk 15 surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsurun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'abdid dhalimin. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aftaruhu ila adhabin nar wa bi'sal mashir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Shadaqallahul 'azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Wahai Bani Israel, ingatlah akan kenikmatanku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan bahwa aku telah membuat kamu melebihi bangsa-bangsa. Dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikitpun bagi jiwa yang lain, dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya, dan tiada pula akan berguna syafaat, dan tiada pula mereka akan ditolong. Dan tatkala Tuhan yang menguji Ibrahim dengan beberapa perintah yang ia penuhi, ia berfirman, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi pemimpin bagi manusia. Ibrahim berkata, dan pula dari keturunanku. Ia berfirman, janjiku tak mencakup orang-orang zalim. Dan tatkala kami jadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dari tempat yang aman, dan ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail dengan firman, sucikanlah rumahku untuk orang yang bertawaf dan orang-orang intikam, dan orang yang berku dan orang yang bersujud. Dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah ini kota yang aman, dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ia berfirman, dan barang siapa kafir akan kuberikan kepadanya kesenangan untuk sementara waktu. Lalu ia akan aku kirim ke siksa neraka, dan buruk sekali tempat yang ia tuju. Dan tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi rumah itu, keduanya berkata, Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar, yang Maha Tahu. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan bangkitkanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau, dan tunjukkanlah kami cara-cara kami berbakti, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang berulang-ulang kemurahannya, yang Maha Pengasih. Tuhan kami, dan bangkitkanlah di kalangan mereka seorang utusan dari antara mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau itu yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita membahas atau masuk pembahasan buku 12, ini diawali pembacaan Salman Rohani oleh Mas Ali Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, ini sebetulnya juga menasihati saya sendiri. Ujian pasca baiat, karena baiat ini semua, jadi ini terutama untuk saya sendiri. Seharusnya sesudah kau menyatakan baiat terjadi perubahan dalam dirimu. Sebab jika sudah mengikrarkan baiat tidak terjadi perubahan yang berarti dalam diri seseorang, berarti dia tidak menghargai baiatnya. Baiat bukanlah permainan anak-anak. Seorang bisa disebut berbaiat dengan sesungguhnya bila ia mencapai kematian atas kehidupan sebelumnya dan kemudian memulai kehidupan yang sama sekali baru. Orang yang melakukan baiat akan mengalami perubahan dalam berbagai hal. Relasi-relasi sebelumnya terhapus, lalu muncul relasi-relasi yang baru. Tatkala para sahabat menjadi musuh, muncul persoalan pada sebagian di antara mereka. Mereka misalnya terpaksa berpisah dengan keluarga dan sahabat mereka.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contohnya, sebelum masuk Islam Umar sering bertemu dengan Abu Jahal. Bahkan dalam sejarah ada tertulis Abu Jahal pernah berencana menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW dan menyiapkan sejumlah uang sebagai hadiah bagi orang yang berhasil membunuhnya. Umar pun terpilih melaksanakan tugas itu. Umar lantas mengasah pedang dan mencari waktu yang tepat untuk membunuh Nabi Suci SAW. Umar tahu bahwa pada tengah malam Nabi Suci SAW biasa ke Ka'bah dan menjalankan sholat di sana. Maka suatu malam secara sembunyi-sembunyi Umar pergi ke Ka'bah, dan dalam satu riwayat Umar bercerita, aku melihat Nabi Muhammad SAW sangat khusyuk dalam sujudnya hingga aku tak punya keberanian untuk mengayunkan pedangku. Aku pun lantas membuntuti perjalanan pulangnya usai salat. Tak dinyana ia mendengar langkah kakiku dan bertanya, "Siapa kau?" Umar jawabku. Lalu ia berkata, "Ya Umar, siang dan malam engkau tak henti-hentinya membuntutiku." Dari perkataannya aku merasa sekarang ia akan berdoa untuk buruk tentangku. Oleh sebab itu aku berkata kepadanya, "Ya Muhammad, sudah hari ini aku tidak akan menyakitimu." Orang Arab yang sangat menaruh perhatian dan menghargai sebuah janji, karena itu Nabi Suci SAW mempercayai janji Umar. Sungguh telah tiba waktunya hidayah bagi Umar. Dalam hatinya Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa tidak akan menyia-nyiakan Umar. Demikianlah akhirnya Umar menjadi Muslim. Seketika itu putuslah hubungan Umar dengan para sahabat lamanya seperti Abu Jahal dan para musuh Nabi SAW yang lainnya. Sebagai gantinya terciptalah sesuatu persaudaraan baru yang ia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi lainnya. Setelah masuk Islam, beliau tidak lagi memikirkan relasi-relasinya yang telah lalu. Singkat kata, dalam jamaah ini ada rangkaian cobaan atau ujian. Banyak yang menderita kehilangan, dan tidak sedikit pula yang terpaksa menerima kematian. Ya benar, dari antara orang-orang yang masuk dalam jamaah ini ada sebagian yang bersikap pengecut, tapi tidak sedikit pula yang memiliki sikap pemberani. Pada saatnya berbagai persoalan dapat diselesaikan, tetapi pada waktu cobaan itu berlangsung sangat sulit bagi seorang untuk dapat tetap mempunyai karakter yang kuat. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Afasibanasu ayyutrakum ayaqulu amana Allahumma la yuftanu." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja begitu dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Singkatnya, ujian adalah perkara penting yang tak bisa dihindari. Orang yang masuk ke dalam jamaah ini tidak akan sepi dari ujian atau cobaan. Banyak sahabat kita yang memilih berada di samping kita dan terpaksa terpisah dengan ayah mereka. Ditulis Malafan Ahmadiyah jilid 5 halaman 225 sampai 226. Demikian nasihat Mujadid pasca baiat. Terima kasih untuk pembahasan buku 15 nanti. Akan pertama kesempatan Mas Kris, kemudian Pak Muksin. Nanti kalau belum bisa nanti ada Mas Akbar, Pak Firman. Setelah Isa nanti dari Kabur. Sebelumnya saya sampaikan bukunya dulu. Rukuk 15 ini kalau tidak salah sudah kita bahas yang ketiga kali ini. Jadi sudah masuk 3 pertemuan. Pertemuan pertama membahas ayat 122, pertemuan kedua 123,
yang 2 minggu yang lalu kita membahas silsilah para nabi dari Israel dan nabi yang diutus di tanah Arab, yaitu keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ruko ini judulnya perjanjian Nabi Ibrahim. Nanti kedepannya, ruko berikutnya membahas masalah agama Islam. Karena beberapa ruko sebelumnya, mungkin ada 13 atau 12 ruko, kita membahas tentang Bani Israel dan Yahudi. Nah, ini kita masuk pembacaan keturunan Nabi Ibrahim lewat ibu Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Makanya di dalam ruko ini disebutkan beberapa tentang perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim. Jadi perjanjian itu dengan Nabi Ibrahim, artinya baik keturunan Ismail maupun keturunan Ishak maupun keturunan Ismail semua nanti akan mendapatkan karunia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan keturunannya itu menjadi nabi-nabi atau para raja dan sebagainya, yang sebagainya sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Masuk dalam keturunan Nabi Ibrahim yang lewat ibu Hajar, yaitu Nabi Ismail. Di situ Nabi Ibrahim membawa istrinya ibu Hajar yang masih mempunyai anak kecil Ismail itu ke tanah Arab yang tandus. Beliau berdua ditempatkan di tempat Ka'bah yang kita kenal sekarang, tapi waktu itu bangunannya sudah mungkin sudah terbengkalai. Jadi ada bangunan-bangunan yang berserakan, kemudian ada berhala-berhala dan lain sebagainya. Ketika itu Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Siti Hajar dan Ismail di tempat yang tandus. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka dan pulang di padang pasir, Siti Hajar atau istrinya Ibrahim tanya kepada Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya gini, apakah engkau melakukan ini atas perintah Allah? Kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Hanya itu jawabannya. Kemudian Siti Hajar berkata, Allah pasti tak akan membiarkan kami binasa. Ini tanya jawab yang sangat indah. Jadi seorang istri tanya-tanya, apakah ini perintah dari Allah, wahai Ibrahim? Ini coba kita bayangkan kita rumah tangga, terus kita memulai hidup baru, tidak punya apa-apa. Seperti Bu Marti itu beranak 3, dia ada kaki kiri, tidak punya tempat tinggal. Tanya kepada Bapak, apakah ini perintah Allah? Kira-kira jawabannya, saya juga tidak tahu, mungkin gitu. Terus dijawab, kalau tidak tahu kenapa kita kaki kiri. Coba, waktu itu Siti Hajar mendapat jawaban, iya. Beliau hanya berkata, Allah pasti tidak akan membiarkan kamu binasa. Jadi ini adalah komunikasi tingkat tinggi. Jadi ya kita harus seperti itu. Kemarin Nyonya tanya, saya lebih apa? Saya tanya kepadanya. Nih ya wiki kalau boleh bayar. Padahal regane apik, kantor-kantor yang beragam. Ya Pak, ya rezeki kami di alhamdulillah. Jadi enggak. Iya zaman ini mau pastikan kan gitu lah. Jadi itulah rumah tangga. Jadi seperti itulah. Jadi Nabi Ibrahim kira-kira kalau kita mencontoh ya alhamdulillah mudah-mudahan barokah semuanya gitu. Jadi ini tonggak awal Islam begitu. Jadi
Nah, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diberi tugas untuk membenahi Ka'bah, mendirikan fondasi itu. Kemudian beliau berdua berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tadi di ayat yang berapa itu ya doanya itu? Coba kita 1:28. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan bangkitlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau. Berserah diri itu artinya apa? Pasrah, salam. Nah, inilah menjadi tonggak. Walaupun semua nabi itu muslim, tapi yang berhak menerima umat muslim itu hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama Islam agama yang berserah diri kepada Allah SWT. Ini buruk Mas Tris. Untuk selanjutnya monggo Mas Insinyur Trisno Gunawan. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, di sini perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Kata perjanjian ini menurut saya adalah doa Nabi Ibrahim kepada Allah yang diijabai atau yang dikabulkan. Di sini perjanjiannya, doanya salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim kepada bangsa atau Bani Israel, yaitu salah satunya adalah menjadikan Bani Israel ini adalah bangsa yang besar, di mana bangsa yang besar itu bangsa yang dihormati, namun bangsa Israel yang dihuni oleh Yahudi ini ternyata itu tidak bisa memanfaatkan. Dalam hal ini perbuatan dari rakyatnya itu berupa kejahatan dan tak pantas Pak untuk menjadi bangsa yang besar itu, dijuluki yang bangsa besar itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut yang saya baca di sini, doanya Nabi Ibrahim atau janji Allah itu akan dijadikan pemimpin-pemimpin seperti yang disampaikan Bapak Asadi tadi, itu akan dijadikan pemimpin dan akan dijadikan bangsa-bangsa dan keturunannya ada yang beberapa menjadi raja atau menguasai bangsa itu. Bahkan di zaman itu Nabi Ibrahim itu malah dijadikan menjadi datuk. Datuk itu menjadi babane yang membawahi tiga umat itu. Namun bangsa Yahudi dan umat Yahudi dan Nasrani ini, perjanjian ini dikatakan sebagai hanya duniawi saja, tapi tidak untuk ke duniawi atau rohani. Dan disampaikan bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu merupakan pemimpin. Dalam hal ini, dalam tanda petik adalah pemimpin rohani, yaitu menjadi seorang nabi di sini. Tapi tetap saja namanya Nasrani dan Yahudi itu tidak akan mau menerima dengan statement itu. Namun di dalam tafsir saya baca Nasrani, Yahudi itu tidak mau menerima, tapi di dalam kitabnya itu dia itu ada dengan alasan-alasan. Yang satu,
Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yakni sebelum Nabi Ishak dan Nabi Ismail lahir itu sudah diberkati. Itu masuk di kitab Kejadian apa itu di nomor sekian, di tafsir ada itu yang nomor 1. Yang nomor 2 alasannya beralasan yang kedua berkembang baiknya keturunan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, setelah Nabi Ismail lahir, itu Nabi Ibrahim berdoa lagi dan seakan-akan doanya itu diperbarui kepada Nabi Ibrahim, walaupun dalam hati Nabi Ibrahim itu tidak akan ada keturunan lagi. Ternyata setelah Nabi Ibrahim mendapat keturunan Ismail dari Siti Hajar, ternyata Ibu Sarah juga hamil, walaupun itu tidak mungkin terjadi. Ternyata karena Allah pun fayakun, maka lahirlah Nabi Ishak. Itu nomor 3. Nomor 4 alasannya akan membuat engkau beranak cucu yang banyak dan membuat menjadi bangsa-bangsa dan menjadi raja. Yang sama disampaikan Pak Sati tadi, menjadi raja kurang lebih 12 bangsa dan 12 raja itu. Yang nomor 5 alasannya Nabi Ismail adalah orang yang tulus, yang sifatnya tak jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim. Hal ini sesuai dengan surat Hud ayat 75. Inna Ibrahima akakibmu awwahun munib lakali. Inna Ibrahima lakalimun awwahun munib, yang artinya sesungguhnya Ibrahim itu baik budi bahasanya, halus perasaannya, banyak tobatnya kepada Allah. Nomor 6. Yang nomor 7 alasannya adalah keturunan Nabi Ibrahim itu akan mendiami tanah Kanaan yang saat ini adalah tanah Arab, yang sekarang menjadi tanah Arab. Dan di tanah Arab itu sudah ada bangunan rumah ibadah, rumah kuno, rumah ibadah. Saya yang disebut Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah itu, rumah itu adalah rumah pertama untuk menyembah Allah, yang disebut Ka'bah itu, dan untuk menjadi tempat sholat. Makanya kita sampai saat ini kiblat kita adalah Ka'bah, karena itu merupakan bangunan pertama untuk tempat ibadah dan menjadi kiblat kita di seluruh dunia. Di ayat terakhir, karena Bani Israel telah berdusta dan perbuatannya tidak pas dengan yang disampaikan tadi, maka hukum sebab akibat, menurut saya sebab akibat
dari karena kufurnya nikmat, lain sakatum walain kafartum inna adzabal sakti, itu maka di ayat kedua ini maka tiada jiwa yang bisa menolong menurut karena perbuatannya sendiri, dan dia tidak akan mendapat syafaat. Dan ditutup di ayat terakhir karena di ruku ini maka ini merupakan tugas Nabi Muhammad SAW, karena doanya dari doanya Nabi Ibrahim tadi adalah Tuhan kami bangkitkan di kalangan mereka seorang utusan, dan di antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ini utusan itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah kita menjadi umatnya. Semoga kita bisa mencontoh suri tauladan yang baik dari Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan Pak Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yaitu saya berpendapat, sebetulnya ini sudah saya sampaikan, ini saya ulangi. Berhubungan dengan ayat-ayat ini, mengapa saya kok sering yaitu menyampaikan yaitu ayat-ayat yaitu dalam kitabnya non-muslim. Ceritanya dulu demikian, saya ceritakan dulu. Di dalam Al-Quran kan sudah diterangkan, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Dan saya dulu, maaf ya, saya dulu pernah tanya pada almarhum Bapak SBB Arifin, Pak, iman itu apa hanya percaya saja? Kalau menurut pendapat saya, iman itu adalah dasar orang untuk bertindak. Suatu misalnya kita iman kepada Allah, iman kepada Quran, berarti apa perbuatan kita itu adalah harus menuruti Allah, harus menuruti Al-Quran. Sehingga saya tanya, ya lalu kalau kita iman pada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, kita kan harus iman kepada Taurat, Zabur, Injil. Lalu apakah kita harus mengikuti Taurat, Zabur, dan Injil? Kalau kita tidak mengikuti berarti kita tidak iman. Akhirnya saya sering diajar, akhirnya istilahnya di situ adalah saya diulang kristologi. Jadi saya bilang kristologi yaitu ayat-ayat yang menunjukkan akan kedatangannya Nabi Muhammad. Di situ pernah diajar yaitu janji Muhammad dalam Alkitab temanya. Saya masih ingat, tapi catatan saya dulu hilang semua. Janji Muhammad dalam Alkitab. Sehingga saya sering diberi petunjuk-petunjuk ayat-ayat dalam Taurat, Injil, Zabur yang menunjukkan akan datangnya Nabi Muhammad. Inilah sebab-sebab kita harus iman kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi kita itu mengikuti sebelumnya kita itu mengikuti Al-Quran itu juga dari petunjuk Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan saya pernah ingat, yaitu
dulu hanya saja saya tidak punya bukunya, tapi saya masih ingat. Dan saya juga pernah membaca dari mungkin buku agama 5 besar agama di dunia. Dari dulu juga dari Piri itu, tapi saya cari-cari, saya pernah membaca, tapi saya cari-cari belum bisa menemukan. Tapi saya dulu pernah dalam mimpi itu ingat saya gini, ada ayat yang demikian. Wahai manusia, dengarlah berita penting ini. Nanti aku jadikan seorang lelaki yang terpuji. Itu dalam kitab Weda. Orang terpuji itu dalam bahasa Arab Muhammad. Jadi kitab Weda pun juga menunjukkan akan kedatangannya Nabi Muhammad. Itu suatu misalnya. Sehingga untuk yang berhubungan dengan yaitu ayat ini, yaitu Rukuk 15, yaitu saya ingin menyampaikan yaitu 3 macam perjanjian Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Nah ini akhirnya kan ini saya juga menunjukkan ayat-ayat sebelumnya datangnya Nabi Al-Quran. Jadi saya ingin menyampaikan yaitu 3 macam perjanjian Tuhan kepada Ibrahim. Yang satu, janji tentang keturunan, janji Tuhan mengenai Abraham. Abraham itu juga Ibrahim. Jadi ini temanya kan janji Muhammad, janji Tuhan pada Nabi Ibrahim. Jadi Tuhan itu pernah berjanji pada Ibrahim, yaitu dengan memberikan banyak sekali anak-anak atau keturunan. Janji Tuhan di dalam memberi keturunan ini dapat kita lihat suatu misalnya tadi sudah disampaikan sama Mas Res, yaitu Kejadian 15 ayatnya 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jikalau engkau dapat menghitung, maka firman-nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan itu sudah berjanji pada Ibrahim, kalau besok itu yaitu akan menjadikan keturunan yang sangat banyak. Suatu misalnya kita itu keluar dari rumah, melihat ke langit, hitung bintang, seakan-akan seluruh langit itu dipenuhi oleh bintang. Kemungkinan kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Ya, itu menunjukkan yaitu besok itu Tuhan itu akan menjadikan yaitu umat yang sifatnya kitab suci yang punya sifat universal atau jejagatan. Nah, dan ini yang jelas yang dimaksud di sini. Nah, inilah di antaranya kita iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Ini kita, jadi kita mengikuti Al-Quran itu atas petunjuk Taurat juga. Karena kita petunjuk dari Taurat juga. Dan yang jelas yang dimaksud di sini ialah Nabi Suci. Nah, Nabi Suci itu sifatnya universal. Suatu misalnya di dalam Al-Quran surat 68 ayatnya 52, padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh alam, universal. Jadi ini tidak sama dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada lagi suatu misalnya dalam surat 34 ayatnya 28. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat
tidak bisa ditujukan kepada Isa atau nabi-nabi sebelumnya. Kalau Isa itu hanya untuk Israel saja. Jadi yang dimaksud dalam Kejadian 15 ayat 5 tadi untuk seluruh alam itu adalah nabi suci. Kalau Isa hanya yaitu untuk Israel saja. Suatu misalnya di dalam Al-Quran surat 43 ayatnya 59, dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh Bani Israel. Jadi Isa itu untuk Bani Israel. Jadi kalau kita itu mengikuti Isa, yang jelas kita itu adalah di Indonesia, jelas itu enggak pas. Karena Isa itu hanya untuk Israel. Ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan terang. Di dalam Injil pun juga dijelaskan, yaitu dalam Matius 15 ayatnya 22 sampai 24. Itu intinya demikian. Pada waktu itu ada seorang Kanaan yaitu berteriak-teriak minta tolong kepada Yesus, Isa, yaitu anaknya kerasuk setan. Dan dia itu minta tolong sama Yesus, tidak dijawab. Akhirnya muridnya Isa yang memintakan. Akhirnya Yesus menjawab, bukannya aku disuruh kepada yang lain, aku hanya disuruh kepada domba-domba yang sesat dari antara Bani Israel. Jadi jelas kalau Isa itu menurut Quran maupun menurut Injil itu hanya untuk Bani Israel. Dan tadi yaitu perjanjian yang pertama. Dan sekarang perjanjian yang kedua, janji bahwa melalui keturunan Ibrahim semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi Allah itu janji kepada Ibrahim. Janji Allah di dalam memberikan berkat juga menjadi bagian yang penting di dalam janji Allah kepada Ibrahim. Yang tercantum yaitu di dalam Kejadian 12 ayatnya 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Ibrahim, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi di sini diterangkan dalam Kejadian 12 ayatnya 1 sampai 3 menerangkan barang siapa yang memberkati Ibrahim, dia pun orang yang memberkati Ibrahim juga mendapatkan berkat. Nah, itu siapa? Nah, di sini saya berpendapat yaitu seorang Muslim, karena ini di dalam kita sholat dalam tahiyat itu menyebutkan yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang artinya ya Allah,
limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ini yang dimaksud dalam kejadian tadi, yaitu orang Islam, orang mukmin. Karena orang mukmin itu kalau sembahyang juga memberkati Ibrahim, lalu Allah pun juga memberkati kepada orang yang memberkati Ibrahim tadi. Di non Islam saya belum pernah menemukan. Ini insya Allah yang ada itu hanya dalam Islam saja. Lalu janji yang ketiga tentang tanah perjanjian. Tuhan juga diberikan tanah perjanjian kepada Ibrahim. Janji Allah dalam memberikan tanah perjanjian tercantum dalam Kejadian 26 ayatnya 3 dan 4 yang berbunyi, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah dan telah kuikrarkan kepada Ibrahim ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Ibrahim telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Kelihatannya sudah bisa ya. Ya, sementara demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah insyaallah Muhammad wasallam. Sahabat masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai pembahasan surat 2 Rukuk 15, yaitu ayat 122 sampai dengan ayat 129. Sebelum saya memasuki buku ini, terlebih dahulu saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2. Lam mim dzalika kitabun mubin dari tentang Aku Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mengetahui. Kitab ini adalah kitab ini adalah kitab yang benar. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang mukmin. Dan ini tidak terbantahkan. Jadi mengacu pada ayat itu, ini kita langsung baca surat Al-Baqarah ayat yang 122 dan sudah dibacakan oleh Pak Hafiz. Saya mengulang saja. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan bahwa aku telah membuat kamu melebihi bangsa-bangsa. Di akhir rukuk, yaitu ayat 129, ini doa Nabi
Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, Tuhan kami, dan bangkitkanlah di kalangan mereka seorang utusan dari antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi kalau di awal ruko disebut wahai Bani Israel, bagaimana? Pentingnya Bani Israel itu apa? Quran berkali-kali menyebut, kemudian Taurat dan Injil sudah dipenuhi dengan itu. Kalau Nabi Ismail ya disebut, namun tidak sehebat Bani Israel. Nah sekarang memasuki materi itu, saya mau menitik beratkan kepada Bani Israelnya, karena pada pertemuan ke-1, kedua yang membahas rukun ini, ya memang yang dibahas harus Bani Israel. Tadi Pak Trisno juga Pak Musin membahas ini panjang lebar. Ini saya mau Jawa istilahnya ngegomi gitu ya, saya ngegomi saja. Yang disebut Israel itu sebenarnya siapa? Maka kita mau tidak mau kan harus membuka Taurat. Sebenarnya yang disebut Israel itu adalah putra Nabi Ishak yang namanya Yakub. Kenapa begitu penting Yakub ini, luar biasanya? Nah ini kajian saya ini bisa dikatakan lalu, tapi ya alhamdulillah ini kalau kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat yang beberapa itu, mengapa kok Yakub itu disebut Israel? Pertama karena dia berkelahi gelut gitu ya, istilahnya gelut, yang di dalam Taurat ini seseorang yang itu katanya Allah, gitu. Maka dia sebut Yakub. Kemudian dalam 35 Kejadian juga 35 ayat 10 bisa dicatat supaya nanti tidak. Ini kalau saya buka satu nanti ya terlalu banyak waktu yang tersedia mungkin bisa kurang. Jadi itu ya awalnya kenapa disebut Yakub, itu disebut dengan sebutan Israel, yang sekarang ini disebut Bani Israel atau keturunan Israel. Lalu siapa saja keturunan Israel itu? Mas Asadi, keturunan Israel itu. Ini saya bacakan. Ini kalau dalam perkawinannya Lea dengan Yakub, istri pertama. Lea itu adalah adiknya Rahel yang juga istrinya Yakub atau istrinya Israel. Jadi, kok menikah dengan adiknya dulu? Ya begitu pertanyaannya. Ya begitulah kalau kita kita untuk memang terjadi seperti itu. Itu kalau dengan Lea itu memiliki putra yang pertama itu Ruben, namanya Ruben, kemudian Simeon, kemudian Lewi, nah, kemudian Yehuda. Nah, ini yang kemudian dari menjadi sangat menonjol. Kemudian Isakar dan Zebulon, ini yang laki-laki. Tetapi ternyata Lea ini juga punya anak yang perempuan, namanya Dina. Nah ini, tapi di dalam Taurat sendiri hanya disebut 12. Jadi ini anak perempuan di situ diaknya gimana itu? Disebut 12, padahal anaknya 13. Kemudian yang namanya Rahel itu setelah menikah sudah ada punya anak. Nah Rahel ini kan sudah punya anak, memberikan budak perempuannya yang namanya Bilha, itu ya, itu supaya dinikahi oleh suaminya yaitu Israel atau Yakub. Dan ini memiliki dua anak laki-laki namanya Dan
yang kedua namanya Naftali. Jadi berapa ini sudah? 0, 4, ngomong gitu 8 ya. Sebenarnya 9 ini sudah, tapi yang diambil 8, tidak apa-apa. Kemudian karena memang sesuatu yang lain hal, Lea juga memberikan budak perempuannya, namanya Silpa. Ini punya anak juga, laki-laki, namanya Gad dan Asher. Baru banyak tahun kemudian Rahel itu punya anak yang dinamakan Yusuf, ini laki-laki juga. Selama begitu ya, ini juga akhirnya Rahel juga memiliki anak laki-laki juga yang namanya Benyamin. Maka ini kalau diruntut tadi sudah dihitung 8 tambah 2, 10 tambah 2 lagi menjadi 12. Ini yang menjadi cikal bakal suku-suku atau bangsa-bangsa yang dinamakan Bani Israel. Nah, putranya Dina bagaimana? Ini yang tidak saya temukan di dalam Torah, informasinya tidak saya temukan apakah Dina itu dimasukkan Bani Israel atau tidak. Ya sebenarnya kalau kita ya, pola pikir kita atau apa namanya dalam budaya kita ya walaupun perempuan ya anaknya. Nah, ini sekelumit siapakah Yakub itu, bagaimana kejadiannya disebut Israel itu. Nah, itu ini saya sebutkan. Benyamin ya, Benyamin itu ternyata punya anak, punya nama lain. Namanya yang menurut ibunya dinamakan oleh ibunya itu ibunya Rahel itu namanya Ben-Oni. Itu di dalam Kejadian 35 ayatnya 18. Loh, kenapa sekarang ini kok Bani Israel itu kok menjadi luar biasanya? Jadi ini ya maaf ya, ini sebelumnya ya jangan tersinggung siapa saja yang mendengarkan ini karena saya membaca dari Alkitab. Itu sebenarnya asal mula yang dinamakan manipulasi dan konspirasi itu ya dilakukan oleh Yakub atau Israel ini dengan ibunya namanya Ribka. Kenapa demikian? Sebenarnya Yakub atau Ribka ini memiliki saudara kandung putranya Iskak juga yang namanya Esau. Ini yang anak sulung. Karena pada waktu itu anak sulung merupakan gampangannya cara rojo ya Mas, putra yang bakal menjadi bahannya putra mahkota, memiliki hak khusus, hak istimewa. Nah, karena itu maka timbullah kentek ya, dari Yakub maupun ibunya yang namanya Ribka itu untuk bisa menjadi anak sulung. Nah ini kan kalau kita baca di dalam Kejadian 27 ayatnya 1-40 panjang sekali ya. Pada intinya begini, Ishak itu usianya sudah lanjut pada waktu terjadi manipulasi dan konspirasi ini sudah lanjut sehingga Pak matanya itu rabun ya. Rabun itu kan corong nyawang itu kan gimana? Bu, rabun piye Bu? Nyambung. Bener enggak benar gitu. Di Yakub atau di Esau itu kan gambar jelas. Sehingga di situ dijelaskan yang untuk negeri ini Yakub ini Esau itu, dan Esau itu kulitnya berbulu. Oleh bumbu ya berbulu itu ya. Bulunya itu bisa diraba terasa bulu. Tapi kalau yang namanya Yakub ini lebih licin gitu. Terus kemudian baju yang biasa dipakai juga berbeda. Oleh karena itu ibunya namanya tidak baik, mau memanipulasi. Dilalah ibunya kan mendukung. Ini yang saya kenapa konspirasi. Kalau konspirasi mungkin hal lain yang mungkin hanya satu generasi sudah selesai. Nah ini sudah berapa generasi? Ya
yang namanya manipulasi itu. Karena hak kesurungannya itu Yakub dan ibunya yang menjadi contoh sekarang itu manipulasi itu demikian itu. Hal yang tidak benar itu direkayasa ya, dimanipulasi supaya seolah-olah benar. Ini loh, termasuk di dalam Torah sendiri itu ya banyak manipulasi. Contohnya, kalau namanya anak perempuan jelas namanya, jelas riwayatnya. Ini kok hanya disebut 12 anaknya. Bagaimana gitu? Omong-omong ibu gak diakoni ini dia kira-kira lain lagi. Gimana? Pendapatnya ibu. Nah, itu satu hal yang mungkin ya sepele ya. Tapi ternyata di situ mengandung manipulasi luar biasa yang terus berkembang hingga terakhir yang berkembang berkembang besar itu menjadi Yehuda ini yang kemudian disebut Yahudi itu juga luar biasa. Maka yang terakhir dari kota nabi Yahudi adalah Nabi Isa. Itu pun katanya juga tidak punya apa itu ya. Karena apa? Karena pada dalam Injil itu zamannya itu menikah dengan Yusuf itu katanya ambil juga. Ada lagunya kedua ambil juga ada lagunya ya. Ambil juga. Ini hal-hal yang kadang-kadang ya kita tidak mikir soal itu ya, mau ini mau karena ya kita kebanyakan itu begitu. Apakah Nabi Isa punya anak, apa punya bapak atau tidak, itu ya tidak menjadi penting ternyata itu. Saya membaca bukunya Hasan itu terbit sekitar tahun 30-an itu ada satu tanya jawab yang memang beliau juga mengatakan bahwa itu tidak penting dia punya bapak atau tidak. Yang penting iman pada Nabi Isa sudah selesai. Ya ternyata bentuknya panjang sekarang ini. Itu loh. Jadi bahwa kita penyiaran Islam itu kan manipulasi itu kan masuk pada umat Islam toh. Artinya apa? Banyak mayoritas umat Islam yang juga mempercayai bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Itu karena apa? Ya itu tadi manipulasi dan konspirasi ini betul-betul asal mula konspirasi dan manipulasi itu. Gitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu bagaimana tindakan kita atau di dalam menanggapi hal ini, karena ini ternyata sudah 2 pertemuan ini yang ketiga kalinya juga tampaknya juga masih gimana? Masih kurang puas atau belum cukup itu Mas Asani? Sudah akan pernah cukup, alhamdulillah. Jadi kita ini semakin meminum, semakin membaca Al-Quran ini, kita semakin lebih banyak tahu. Ini catatan saya begitu ya, banyak sekali. Jadi kalau kita bahas setelah Bani Israel itu artinya setelah keturunan daripada Yakub ini itu sudah berkembang luar biasa. Ya kemudian karena yang menonjol adalah yang tadi itu putranya Yakub atau Israel itu yang dengan Lea. Ini ada itu Yehuda yang pada akhirnya berkembang. Justru Yehuda inilah yang sekarang ini seolah-olah menjadi Bani Israel. Padahal kan dari 12 atau 13 anak ini kan juga punya anak keturunan semua dan saya kira kan berlanjut semua kan. Dan terus kayak miliknya Bani Israel itu. Kayak miliknya. Itu sudah beranak pinak semuanya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kita sebagai umat Islam? Hubungannya adalah
Nabi Ismail yang juga putranya Nabi Ibrahim, yang di dalam perjanjian lama ini disebut Samuel itu, Ismail itu kan sudah punya keturunan, tetapi tidak sedasar turunannya Israel itu. Keturunan Israel itu di situ ada Yusuf sudah menjadi nabi, banyak lagi. Kalau keturunan dari Ismail itu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ini, tak sebutkan ada yang menjadi nabi. Jadi kalau di kita pada akhirnya kita yakini dan sejarah juga Ismail lah yang menjadi kelanjutan dari keturunan Ibrahim lewat Ismail. Banyak sekali nanti itu kaitannya, kenapa yang dinamakan berkorban itu katanya yang dikorbankan Iska itu menurut mereka. Itu karena ini tadi pangkat kesenangannya adalah pada manipulasi dan konspirasi itu. Jadi kita sebagai manusia Islam ya dari kalau kita belajar Bafi ini dalil mutakhir, jadi kita harus ini kita kembangkan. Kalau kita membaca Quran ini ya tidak bisa tahu bahwa keturunan silsilahnya Israel itu siapa saja, nggak bisa tahu karena memang disebutkan hanya sebagian. Tetapi kalau di dalam Taurat ada disebutkan lebih luas. Meskipun ada mengandung di situ kesalahan-kesalahan atau manipulasi, misalnya banyak sekali. Jadi kalau kita kaji di dalam buku ini, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengucapkan doa itu, dan doa itu dikabulkan. Saya kira materi ini jamnya sudah. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini, pertanyaan aja dulu ya. Nanti kalau saya bisa ya tak jawab, yang tidak bisa ya monggo, yang bisa jawab gitu. Monggo silakan jawab. Tidak ada pertanyaan langsung materi. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan materi juga diselesaikan. Oh gitu. Nah ini tidak ada pertanyaannya, tinggal 1 menit lagi. Bagaimana? Tidak ada. Ini kalau tidak ada pertanyaan dari peserta ini saya ada titipan pertanyaan yang juga harus saya sampaikan di sini. Ini pertanyaan begini, loh, ya namanya Nabi loh, kok dikatakan tadi ya spekulasi dan satu ini kan gampang lupa, manipulasi dan terjadi konspirasi itu gimana? Nabi loh, itu gimana? Kan suci dong mestinya kan begitu ya. Ya ini jawab sahur ini. Ya memang semua nabi itu dilindungi Allah dari perbuatan yang tidak baik. Tetapi kan lahir cucu dari nabi, kita juga tidak mendapatkan informasi apakah ketika Yakub mohon diberkati oleh Nabi Isa ini sudah menjadi nabi apa belum. Nah, ternyata juga yang namanya Nabi Adam juga begitu, juga dikatakan ada kesalahan itu. Kemudian Nabi Yunus kan juga begitu, bahkan itu sudah menjadi nabi Yunus itu kan, sehingga harus dilemparkan dari kapal, gitu. Kemudian berdoa itu, kemudian diselamatkan orang dengan makan ikan gitu ya, dilemparkan ke tepi pantai dan seterusnya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu ini jawabnya. Jadi yang sempurna itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Ini paling sempurna, artinya tidak ada salah teologis seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau rangkaiannya sudah cukup banyak, tapi ya di lain waktu ya dan di lain di lain pembahasan nanti bisa kita bicarakan panjang lebar berkaitan dengan ini tadi, awal daripada itu. Jadi bagaimana Pak Asadi, waktunya sudah jam 20 lebih 1. Apa dihadiri apa coba minta 5 menit saja boleh kan? Kalau ada yang dihadiri aja. Ya sudah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Surati. Sebenarnya ada yang perlu berpemahaman secara khusus tentang Yakub ayat Al-Baqarah 132 dan Al-Baqarah 133. Yakub itu seorang nabi dan tetap berjaga. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Surati ada diberi penjelasan, ini adalah tujuan. Jadi biar nanti pendengar memahami. Tapi kalau di dalam Al-Quran kan dari Ibrahim menyuruh anak-anaknya seperti itu, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali sebagai orang yang tunduk. Ini Quran ya. Ayat 133. Apakah kamu menyaksikan tatkala kematian mendatangi Yakub? Tatkala ia berkata kepada anak-anaknya, kepada siapakah kamu hendak mengabdi selain sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan mengabdi kepada Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau. Tuhan ayah-ayah engkau ya Ibrahim tadi, Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa dan kepadanya kami tunduk. Maaf, ini kita bahas minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita masuk buku 16 mengenai agama Ibrahim, yaitu agama Islam. Jadi sementara pembahasan masalah Israel kita akan kita tutup, kita masuk mengenai agama Ibrahim yang dibawa keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena rukun berikutnya rukun 17 dan 14 itu nanti membahas masalah apa pusat baca-baca. Demikian Pak Surati kesepakatan jam 8 dari break, jadi kita tidak bisa menambah jamnya. Jadi kita kesepakatan dari awal. Jadi tolong, tapi makanya saya sampaikan teman-teman bisa meminit waktunya masing-masing ketika mendapatkan kesempatan. Saja, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.